Anda masih menyaksikan Breaking News NTV kali ini bersama saya Desmona Chandra. Pemirsa, aksi demonstrasi masih berlangsung di sekitar area gedung DPR dan kami akan mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana situasi terkini di dalam gedung DPR. Untuk itu kami akan terhubung dengan jurnalis NTV Hasbiollah yang saat ini berada di dalam gedung DPR. Hasbi. Oke, kita akan mencoba menghubungi kembali reporter kami, Hasbiollah, yang saat ini berada di dalam gedung DPR untuk melihat seperti apa situasi atau perkembangan terkini dari sana. Hasbi? Apa yang bisa dapat Anda laporkan dari sana, Hasbi? Hasbi, bisakah mendengar suara dari studio? Bisa Anda laporkan seperti apa perkembangan saat ini dari dalam gedung DPR? Ya, halo. Selamat sore. Silakan, Hasbi. Hasbi, apa yang bisa Anda laporkan dari gedung DPR? Apakah aksi demonstrasi mahasiswa masih terjadi? Ya, halo. Tentu aksi di dalam mahasiswa mencoba masuk begitu ke dalam, maksud kami. Kemudian juga tadi sempat beberapa yang tertangkap lalu diamankan oleh pihak kepolisian yang berjaga dan membentuk barir. Nah, lemparan benda begitu menuju ke dalam area ke hingga sampai saat ini. Kemudian kami juga menyaksikan di depan gerbang persis di area tepat di belakang melaporkan tadi tempat terjadi pembakaran, kemudian pemadam kebakaran juga menyemprotkan dan lagi-lagi mendapatkan perlawanan. Dan kemudian beberapa kali juga instruksi dari kepolisian untuk mendorong massa yang mencoba masuk. Dikarenakan memang di sebelah kanan area gerbang ini telah jebol ataupun telah terbuka dari siang tadi. Kemudian massa berbondong-bondong ke arah jebolnya pagar tersebut, lalu disitulah menjadi titik di mana bentrok terjadi. Nah, kami masih mengorek informasi apakah nantinya akan dipaksa untuk bubar mahasiswa yang berada di depan gerbang gedung DPR, dikarenakan memang pada undang-undang ini penyampaiannya pada pukul 5 saja. Dan informasi yang lainnya kami juga mendapat bahwa di belakang DPR gerbang juga telah dirobohkan. Artinya ada dua sudut di sini yang menjadi massa mencoba masuk ke dalam gedung DPR. Baik itu dari Gatot Subroto maupun juga dari area di mana tempat area tersebut adalah Perbakin begitu. Peristiwa ini ditanggapi oleh pihak kepolisian hanya menjaga barir saja. Nah, kami masih menghubungi pihak dari DPR apakah memang nantinya akan itu terkait yang mana mereka tentu akan memberikan tanggapan tentang aksi massa yang ada di Jakarta maupun juga di luar daerah. Nah, tapi tadi sebelumnya pada pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, Komisi 3 mewakili DPR RI yaitu Habibur Rahman telah keluar, kemudian memang memicu konflik begitu. Di mana Habibur Rahman mendapatkan lemparan dari massa karena memang mencoba berkomunikasi dengan mereka terkait dengan putusan RUU Pilkada ini. Oke, Hasbi, artinya masih ada dua pimpinan balik yang berada di dalam gedung DPR? Ya betul, sehingga sejauh ini memang masih ada dua titik tempat, yaitu di area Perbakin Lapangan Tembak, Jalan Pemuda, kemudian juga di wilayah lainnya
yaitu di depan gerbang Gatot Subroto ini. Nah, paling parah tentu adalah di depan Gatot Subroto dikarenakan memang masa aksi ini mencapai jalan tol, kemudian juga mengular hingga ke area Semanggi begitu. Kami beberapa kali mencoba menghubungi teman-teman kami yang ada di luar untuk menggali informasi apa sebenarnya yang terjadi di luar area. Apakah memang rusuh itu terjadi hanya di area gerbang saja atau sudah mengular menuju ke area lainnya, itu ke area Semanggi begitu. Dan bagi Anda tentu yang nanti akan melintasi jalan Gatot Subroto maupun ke arah Selipi, ini tentu akan terganggu aktivitasnya maupun juga kendaraan Anda akan tersendat menuju ke arah Selipi. Begitu juga Anda yang nanti akan melewati Asia Afrika menuju ke arah Blok M, yang mana tentu juga akan terhambat karena ada 2 titik massa yang berkumpul dan mencoba masuk ke wilayah DPR RI ini. Hasbi, saya ulangi pertanyaannya. Tadi Anda mengatakan Habibur Rahman, salah seorang anggota Balik ini sudah keluar. Dalam arti masih ada 2 pimpinan Balik yang berada di dalam gedung DPR. Hasbi? Oke, kami mohon maaf pemirsa, sepertinya ada gangguan komunikasi dengan jurnalis kami yang saat ini berada di dalam gedung DPR. Masih menjadi pertanyaan, apakah masih ada 2 pimpinan Balik DPR yang berada di dalam? Karena tadi sebelumnya disebutkan jika mahasiswa telah berhasil merangsek masuk ke dalam gedung DPR untuk menemui dan berdialog ya dengan pimpinan Balik. Baik, sebelumnya juga kami mendapat informasi jika pada pukul kurang lebih 17.00 mungkin hingga sebelum maghrib gitu, jika mahasiswa masih berorasi atau berada di sekitar area gedung DPR berdemonstrasi, maka akan dibubarkan secara paksa, akan ada aksi ataupun dari petugas begitu ya akan berusaha menertibkan mahasiswa untuk segera dibubarkan. Baik, sebelumnya kami juga melihat para mahasiswa ini mereka mengkumandangkan lagu Indonesia Pusaka ya, di mana para mahasiswa kompak begitu menyanyikan lagu Pusaka dan juga sejumlah lagu kebangsaan lainnya hingga lagu Hari Kemerdekaan. Dan kita bisa lihat di layar kaca pemirsa, mahasiswa masih bertahan, bahkan lebih agresif kali ini ya. Mereka kembali berusaha menjebol penjagaan ini agar bisa masuk untuk menemui pimpinan dan mencoba berdialog. Baik, kami akan ajak Anda pemirsa untuk menyimak pernyataan yang akan disampaikan oleh Ketua KPU Muhammad Afifuddin. Berkaitan dengan hal-hal teknis lainnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Idam, dan mungkin update pilkada disampaikan oleh Mas Yulanta Sudrajat. Nah, yang ingin kami sampaikan berkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan oleh teman-teman, sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti putusan, konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90 yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tindak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal, dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir.
Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024, hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, ke jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Tentu jalur-jalur konsultasi dan apa yang kita lakukan ini semata-mata tertib prosedur sebagaimana pengalaman yang sudah pernah kita alami, kita dapati dalam penindaklanjutan pelaksanaan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya saya persilahkan nanti Mas Idam, Mas Derajat untuk menambahkan. Terima kasih. Ya, itu tadi statement terkini yang disampaikan oleh Ketua KPU Muhammad Afifuddin. Kami akan mengajak Anda kembali menyaksikan perkembangan terkini dari pintu belakang DPR Jakarta Senayan, Jakarta. Bisa kita lihat petugas berusaha untuk menghalau mahasiswa ataupun para demonstran yang berusaha untuk menerobos masuk. Dan terjadi baik, sepertinya kalau saya lihat dari layar dari studio kami ini terjadi aksi bakar-membakar, pemirsa, yang dilakukan oleh para demonstran, mengingat jam yang diberikan kepada mereka sudah hampir habis, karena jika sampai maghrib nanti mereka tidak bubar, maka petugas akan berupaya untuk menertibkan para demonstran. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait apa yang akan dilakukan petugas, karena mengingat massa yang berada di pintu belakang DPR saja ini begitu banyak. Tapi dari pantauan kami ada beberapa petugas yang sudah mengantongi gas air mata, dan juga sepertinya itulah upaya terakhir mungkin yang akan dilakukan oleh petugas untuk menertibkan para demonstran yang tidak patuh pada ketentuan waktu yang sudah diberikan. Oke. Aksi demonstrasi ini sudah dimulai sejak pukul 9 pagi tadi hingga saat ini 17.20, dan dari pantauan kami ada beberapa mahasiswa ataupun demonstran yang terluka akibat dari aksi atau bentrok mungkin ya, untuk mencoba menerobos masuk ke dalam gedung DPR. Dan berikut kami hadirkan pernyataan dari salah seorang pendemo.
Maksud kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari salah seorang ataupun demonstran yang terluka akibat dari upaya untuk menerobos masuk ke dalam gedung DPR, namun tidak berhasil dan dihalau petugas. Dan kita ketahui cuaca saat ini juga cukup panas, ya, mungkin juga menjadi salah satu faktor bagaimana para demonstran ini juga mungkin ada yang dehidrasi begitu. Dan situasi tensi hari ini juga menjadi semakin panas, bagaimana para demonstran ini sangat kecewa dengan keputusan ataupun jalan yang ditempuh DPR untuk menganulir keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Memang dari informasi yang kami dapatkan adalah DPR akan menunda atau diskors rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada hingga paling lambat 27 Agustus nanti. Namun para mahasiswa, para demonstran sepertinya tidak ingin membuang waktu, tidak ingin kecolongan, dan ada kekhawatiran dari para demonstran ini ketika DPR secara diam-diam senyap melakukan pengesahan tanpa sepengetahuan publik. Baik, selain mahasiswa dan juga buruh kemarin yang melakukan aksi demonstrasi, berbagai elemen civil society juga datang untuk menyuarakan kekecewaannya. Salah satunya adalah aktor Reza Rahadian, dan berikut kami hadirkan pernyataan ataupun orasi yang disampaikan oleh Reza. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan, kalau Mahkamah Konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapat kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Teman-teman, hari ini semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertib, kita tetap bisa menjaga demokrasi kita. Sahabat, saya tidak mewakili kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan personal, saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Dan hati teman-teman semua yang ada di sini, semoga kita bisa mengawal ini terus. Kita sudah melihat tadi pagi jam 9, kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda. Mudah-mudahan memang inilah yang harus mereka lakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Saya tidak bisa berbicara lebih banyak, saya hanya berpesan bahwa teman-teman menjaga diri baik-baik. Itu tadi pernyataan atau orasi dari Reza Rahadian, salah seorang public figure yang mungkin kita semua tahu ia adalah sosok yang cukup tertutup, ya. Ia tidak memiliki medsos, dan menurut pengakuan Reza kepada salah seorang media bahwa apa yang ia lakukan hari ini sudah melalui pemikiran yang sangat matang. Ia tidak bisa melihat dan tidak bisa hanya duduk diam begitu saja. Tadi juga disampaikan dengan jelas dan lantang kalau ini bukan negara milik keluarga tertentu. Dan sepertinya Reza juga sudah bersiap-siap, dalam arti ia juga menerima apapun itu resiko yang akan diterima dengan menyampaikan orasinya hari ini terkait dengan profesinya sebagai pemain film. Baik pemirsa, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami jurnalis
NTV Elisa Sinaga yang saat ini berada di gedung DPR Senayan, Jakarta. Elisa? Ya, Mona, ini saya berada di depan gedung DPR RI di mana massa masih berdatangan hingga saat ini dan masih berkumpul. Ini saya akan menunjukkan kepada Anda, Mona dan juga pemirsa NTV, ada salah satu gerbang yang di sebelah kanan memang sudah dibobol dari kemarin. Maksud kami dari tadi pagi, ini sekarang gerbang yang baru dibobol oleh para aksi massa demo di sana. Dapat Anda lihat bahwa di sana terdapat pihak kepolisian yang berjaga di depan gedung DPR. Memang tadi sempat ada kericuhan dan juga bentrok, aksi bentrok antara mahasiswa dan juga pihak kepolisian. Karena memang tadi mahasiswa masuk dan dalam gedung DPR lalu dihalau dengan gas air mata oleh pihak kepolisian. Sementara itu memang masa aksi demo ini terbagi menjadi dua, di arah kanan dan juga di arah kiri gedung DPR RI, yang mana masa aksi demo juga merangsek masuk ke tol, ke jalan tol. Saya akan memperlihatkan kepada Anda, ini masa aksi demo masuk ke dalam jalan tol sehingga memang jalan tol juga tertutup. Sementara di belakang dari gedung DPR RI yang biasanya menjadi pintu masuk dari para Dewan Perwakilan Rakyat dan juga para anggota DPR dan juga para tamu dari DPR RI sendiri, ini juga dibobol oleh mahasiswa, yang mana ini dijatuhkan gerbang dari belakang gedung DPR RI. Sementara ini pantauan kami, masa masih berada di sekitar gedung DPR RI yang menyuarakan tentang disahkannya terkait RUU Pilkada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dari gedung DPR RI, kembali ke Anda, video Mona. Elisa, apakah ada tanda-tanda massa akan segera membubarkan diri mengingat ada waktu atau ketentuan yang diberikan kepada massa untuk berdemonstrasi? Hingga saat ini massa masih berunjuk rasa dan belum ingin beranjak begitu ya. Memang ada beberapa massa yang beranjak, tapi tetap saja ini massa terus berdemonstrasi menyuarakan untuk tidak disahkannya RUU Pilkada, dan juga ini massa tetap mengepung, dan juga ini ada aksi bakar-bakaran. Saya bisa memperlihatkan kepada Anda yang mana ini gerbang dari gedung DPR RI sebelah kiri ini terbakar oleh massa aksi demo. Jadi memang masih terus-terusan. Ini sangat berbahaya sekali, Mona. Ada terjadi aksi ricuh. Demikian kembali kami ke Mona. Pemirsa kami, Elisa? Elisa? Bisa dilaporkan apa yang terjadi saat ini, Elisa? Ya, ini terjadi kericuhan aksi massa dengan juga dari massa dengan pihak kepolisian yang berjaga. Lempar batu, Mona, antara pihak kepolisian dan juga massa. Elisa, silakan diulangi kembali apa yang terjadi saat ini. Kami belum bisa mendengar dengan jelas suara Anda. Ya, aksi lempar-lemparan batu antara pihak kepolisian dan juga mahasiswa. Ini juga ada lempar-lemparan petasan begitu ya, Mona ya. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa. Oke, Elisa.
Untuk meliput kejadian memang tugas kita sebagai jurnalis, tapi harus diutamakan keselamatan Anda. Silakan mencari tempat yang lebih aman untuk melaporkan. Betul sekali, Mona. Terjadi aksi lempar-lemparan batu seperti yang Anda sebutkan antara massa dengan petugas kepolisian. Betul, Mona. Dan lihat ini di dalam gedung DPR RI sendiri ini oleh pihak kepolisian yang memakai tameng begitu ya. Ini karena ada terjadi lempar-lemparan batu. Oke. Elisa, utamakan keselamatan dan keamanan. Silakan mencari tempat atau sudut ataupun titik yang aman untuk kembali melaporkan situasi terkini dari depan gedung DPR. Oke, Mona, ini terjadi pihak kepolisian melemparkan gas air mata kepada para demonstran agar para demonstran segera bubar begitu ya. Tapi memang ini tetap terjadi, para demonstran mengelak dan melempar batu begitu ke arah pihak kepolisian di dalam gedung DPR RI. Apakah Anda melihat ada massa yang terluka akibat lepasan tembakan gas air mata ini, Elisa? Ya, ini memang gas air mata ini sempat membuat banyak para demonstran ini bertaburan begitu ya. Karena saya sendiri pun ini memakai pasta gigi untuk biar tidak perih ketika terkena gas air mata. Dan memang ini Elisa, saya harap Anda bisa tenang. Tenang dulu, Elisa. Tenang dulu. Dan silakan dilanjutkan laporannya kembali. Jika Anda sudah, silakan bergeser ke tempat yang lebih aman untuk melanjutkan laporannya. Ada lagi perkembangan terkini dari sana, Elisa? ya ini masih lempar-lemparan gas air mata begitu ya. Mona. Ini dapat Anda lihat bahwa aksi massa masuk ke dalam tol. Karena terjadi lempar-lemparan gas air mata dan ini cukup perih sekali, Mona. Ya ini ya. Hah? Yaitu tadi kondisi terkini dari depan gedung DPR dan jurnalis kami masih berusaha untuk menyampaikan laporannya terkait dengan perkembangan terkini setelah sebelumnya petugas melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Pemirsa, kami akan jeda dulu, kami akan segera kembali. Tetaplah di Breaking News NTV.